Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawan-kawan sobat-sobat rebahan kalau saya pakai masker karena saya lagi flu dan batuk. Pada kesempatan kali ini BFS TV akan membahas tentang Nyi Roro Kidul yang dijuluki si Ratu Pantai Selatan yang dipuja-puja oleh orang Jawa. Mau tahu asal usulnya, sejarahnya? Tetap stay di sini di BFS TV. Baik teman-temanku, kita mulai membahas Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul, yaitu berasal dari bahasa Sunda dan terkenal di Jawa dan Bali. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang menguasai Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Di sini dijelaskan perbedaannya. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewi Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu. Jika dikulik dari mitologi Jawa, sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu beda ya. Kalau Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan ciptaan dari Dewi Kaping Telu atau Dewi yang ketiga yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi. Sedangkan Nyi Roro Kidul yaitu putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Namun di sisi lain, dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul itu adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Jadi Nyi Roro Kidul ini sering menampakkan dirinya sangat cantik seperti putri-putri atau gadis-gadis Sunda. Sejarah nama dari Nyi Roro Kidul dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, atau Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai eyang atau nenek dalam wujud sejenis putri duyung. Ia disebut sebagai Nyi Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Roro Kidul. Dalam bahasa Jawa, loro merupakan homogen atau homograf untuk kata dua dan sakit. Ternyata Nyi Roro Kidul ini banyak namanya. Ada yang bilang Ratu Laut Selatan, ada yang bilang Gusti Kanjeng Ratu Kidul, ada yang bilang Eyang Ratu Kidul, dan ada yang juga bilang Nyai Blorong. Asal usul Nyi Roro Kidul dalam masyarakat Sunda. Legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan, Jawa Barat, yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul, legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran. Jadi Nyi Roro Kidul ini legendanya berasal dari Sunda Pajajaran. Berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa
kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Jadi cerita Nyi Roro Kidul ini malah lebih tua lagi dari cerita kerajaan-kerajaan Islam, bahkan lebih tua dari kerajaan Hindu Buddha. Wah, berarti sudah sangat lama sekali ya. Nah, di sini legenda dan kepercayaan. Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan, Kiai Imam Sampurno dari Blitar, Jawa Timur pada abad ke-19, mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lawu akan memimpin bala tentara masing-masing, akan menyebarkan wabah kepada para manusia berkelakuan buruk. Makanya banyak dari masyarakat pinggir pantai atau nelayan, ketika mereka sudah mengalami panen raya atau maceng katanya, dia sudah mendapatkan banyak ikan yang melimpah, mereka mengadakan persembahan atau petik laut untuk menjauhi atau menghilangkan wabah bencana buruk, agar panennya di masa depan atau di tahun-tahun berikutnya dia menjadi lebih banyak lagi dan semakin membuat mereka kaya. Di sini juga dijelaskan Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Nyi Roro Kidul karena aspek yang sama, yaitu air. Penembahan Senopati, pendiri ekspedisi Imperial Mataram mencari dukungan Dewi dari Samudra Selatan, Kanjeng Nyi Roro Kidul dan Nyai Roro Kidul di Pemancinang, Selatan Jawa, untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menurut catatan sejarah mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Nah, di sini Raja Mataram dia sangat percaya kepada Sunan Kalijaga, namun dia masih menjunjung tinggi sejarah Jawa, dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan Jawa asli. Nah, yang paling penting ada mitos bahwa ketika kita berkunjung ke pantai selatan, kita dilarang berpakaian warna hijau. Nah, di sini dijelaskan karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Warna kesukaan Nyi Roro Kidul itu tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak menggunakan pakaian berwarna hijau. Jadi sudah jelas ya, ketika kita ke Laut Selatan, kita dilarang atau lebih baik tidak menggunakan baju hijau karena keselamatan diri kita masing-masing. Ya, demikian tadi tentang Nyi Roro Kidul. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita. Demikian tadi pembahasan tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Semoga informasi yang saya jelaskan bisa membuat penambah wawasan Anda semakin tahu siapa sosok beliau. Tetap eksis, tetap berbahat, tetap pintar bersama BFS TV. Mantap.